Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murodi. Alamat Siroto Candirejo, RT 1 RW 2, Kecamatan Ungaran Barat. Dan saya memiliki usaha, yaitu usaha kecil, itu keripik gembus, tempe, tahu, dan lain-lain. Saya usaha sejak 2012 sampai sekarang. Alhamdulillah berjalan lancar, dan memang usaha kami juga pemasaran biasa, tidak ada kendala. Cuman kendala saya yaitu masalah perajangan, berarti sekarang masih manual, dan apabila bisa itu kekurangan itu berarti masalah rajangan, alat produksi. Jadi kendalanya itu di masalah alat produksi. Kalau tenaga kerja itu kebetulan dari saudara-saudara. Kalau pemasaran itu dari pabrik. Jadi pabrik mungkin dari garmen-garmen kan juga ada yang, jadi masih termasuk dari pabrik-pabrik. Tidak ada masalah. Perizinan yang jelas belum, cuman izin usaha ada, tapi dari kecamatan. Kalau mungkin jenjang lebih luas itu memang belum punya izin sama sekali. Dan kami minta ya bantuan izin, bantuan dan kekurangan masalah alat itu memang sangat membutuhkan sekali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Ya, Bu. Bapak, ini tadi saya dari Bu Sukarti. Ini sekalian mampir sini di info Bu Sukarti, katanya ada juga yang membuat peyek dari Keripik gembus. Oh, keripik gembus, nggih. Keripik gembus. Makanya ini saya mampir sini, Pak. Nggih. Boleh lihat produknya nggih, Pak? Iya, Bu, silakan. Amit nggih, Pak. Ini bahan utamanya berarti gembus nggih, Pak? Iya, gembus. Inspirasinya dari mana nih, Pak? Kok Bapak bisa ngambil ide bikin keripik gembus gitu loh, Pak? Sendiri, Bu. Dulunya kan kok belum ada, kalau tempe kan sudah ada. Terus kebetulan kan gembus saya manfaatkan, itu bikin keripik gembus. Berarti di sekitar sini banyak yang memproduksi tahu gitu nggak, Pak ya? Iya, Bu, ada. Oh gitu, nggih. Makanya Bapak terus saya manfaatin untuk membuat gembus gitu ya, Pak? Keripik gembus. Keripik gembus, nggih. Untuk keripik gembus sendiri berarti bahan bakunya apa aja, Pak, selain gembus? Tepung, nggih. Tepung, terus telur, terus bawang, miri, garam, dan penyedap rasa. Nggih. Terus minyak untuk penggorengan. Jadi kalau minyaknya kan, kalau saya kan pakainya minyak yang set-setan, masanya kan enggak terlalu tengik, Bu. Nggih. Sudah minyak di dalam kemasan gitu, iya, nggih, kemasan. Pak. Terus ini, Pak, ini saya untuk yang produk keripik gembusnya ini mereknya UKM, Usaha Karya Mandiri, UKM gitu, Pak. Untuk merek usahanya ini saat ini yang Bapak udah miliki perizinan apa, Pak? Perizinan dulu dari kecamatan itu izin usaha mikro, cuman lainnya belum. Oh, lainnya belum, nggih. Berarti untuk perizinan sih memang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan biasanya untuk membantu perizinan bisa, Pak. Untuk baik itu yang NIB maupun merek, nggih, Pak. Kemudian ini sedikit ngasih masukan boleh nggih, Pak? Ya, yang kaitannya sama kemasannya Bapak.
ini kebetulan untuk di sini yang belum tertera tuh berat produknya Pak. Jadi ini untuk kemasan segini tuh beratnya berapa gram seperti itu. Biasanya di kemasan juga disertakan Pak. Itu. Kemudian selain berat juga biasanya ada komposisi juga Pak, bahan baku tadi itu juga eh, dicantumkan juga. Selain komposisi, kemudian berat, ada juga kalau ini kan Bapak lokasi sampun dilampirkan. Iya. Kemudian ada ini Pak, tanggal expirednya seperti itu. Nanti untuk tanggal expired mungkin bisa dicoba untuk produk ini, misalnya dibuat hari ini, kemudian setelah selang berapa hari dicoba masih enak apa enggak, kemudian dilihat fisik produknya, rasanya seperti itu Pak. Nanti kan bisa terlihat tanggal expirednya itu tanggal berapa seperti itu Pak. Itu bisa seperti itu. Kemudian kalau merek udah tertera di sini ya Pak, ini sebaiknya memang segera didaftarkan supaya nanti nggak ada yang meniru atau menggunakan merek yang sama dengan Bapak. Jadi orang tahu kalau UKM itu usaha karya mandiri adalah keripik gembus punya Bapak seperti itu. Jadi sebaiknya memang didaftarkan Pak. Kemudian kalau untuk kendalanya nih Pak, kendala usaha eh, tadi Bu Sukarti itu sempat cerita kalau alat nih Pak. Iya Bu, kalau kendalanya kalau keripik gembus itu memang alat. Masalahnya kalau manual itu cuman sekedar paling kalau bikin paling sekitar 15 kilo. Jadi kalau manual itu kan 15 kilo sudah capek. Betul. Masalahnya kan manual itu ya. Dan kalau bisa itu kan memang nggak manual, kalau ada mesin untuk rajangan, nah itu yang kita butuhkan. Oke, baik. Eh, jadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah itu kita sebenarnya untuk permasalahan Bapak itu kita punya 2 balai yang bisa untuk Bapak tempat konsultasi. Satu itu yang kaitannya dengan kemasan, kita punya Balai Kreatif dan Kemasan Pak. Balai Kemasan dan Industri Kreatif itu Bapak bisa konsultasi berkaitan dengan kemasan, baik itu yang harus tertera, kemudian kemasannya sebaiknya seperti apa, itu Bapak bisa konsultasi di sana. Kemudian pelatihan kemasan juga bisa. Terus selain itu untuk yang kaitannya dengan peralatan itu di Dinas Perindustrian juga punya yang namanya Balai Industri Logam dan Kayu. Di sana memang tupoksinya salah satunya adalah membuat teknologi tepat guna, mesin teknologi tepat guna yang biasanya memang digunakan oleh IKM untuk membantu proses produksinya supaya lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat seperti itu Pak. Jadi sebenarnya di dinas itu Bapak bisa berkonsultasi di dua balai itu, atau kalau misalnya mau ke klinik IKM yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian juga bisa Pak. Untuk yang provinsi itu kita ada di Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang seperti itu Pak. Oke. Jadi nanti Bapak boleh pinara main ke balai atau main ke dinas langsung itu untuk bisa solusi dari kendala dari permasalahan Bapak seperti itu. Begitu Pak. Ya. Itu terima kasih. Oke Pak.